Halo guys, nama gue Alif. Selamat datang di acara di Update Fix. Acara yang dimana kita ngebahas informasi seputar game. Di Update Fix hari ini kita akan ngebahas game RPG yang baru-baru ini yang belum lama ini keluar, yaitu Genshin Impact. Apa aja sih yang akan kita bahas? Let's go kita lihat. Nah, bagi kalian semua yang belum tahu Genshin Impact itu apa, Genshin Impact itu adalah game action open world RPG gitu, yang dimana kita sebagai pemain akan menentukan 4 karakter yang akan kita pilih dan menjadikannya itu menjadi satu party. Nah, satu partinya itu tuh kita akan memainkan salah satu dari itu untuk melawan monster yang ada di sana. Nah, kita cara mainnya itu tuh kayak kita menggunakan kombinasi dan skill combo gitu sih. Jadi kayak misalnya karakter pertama pakai elemen apa, karakter kedua pakai elemen apa, karakter ketiga pakai elemen apa. Nah, kita akan menggunakan kombinasi dan combo untuk melawan monster di dunianya Genshin Impact. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang Genshin Impact itu kayak gimana, kalian bisa download gamenya itu di internet, itu gratis. Bisa cari aja sih di Google Genshin Impact itu gamenya ada. Tapi yang gue mau bahas hari ini tuh tentang update terbarunya Genshin Impact yang belum lama ini keluar, yang berjudul itu The Chalk Prince and the Dragon. Seperti apa tuh update-nya? Kita lihat dulu coba trailernya. Do you know the story of Durin and this mountain? Snow gathers atop this mountain and never melts, which is a most curious phenomenon. In fact, I believe that the very sword in your hand has Durin's remains in it. As such, who could I find to help me if not you? Into position! Prepare for battle! Getting a little cold? Genius? But I don't think I'm any genius. Moment of birth! My job is to honor my contract with Rex Lapis. All hail! It's so nice to de-stress. I made a new discovery while sketching nearby. There's an area up ahead that's quite remarkable. The truth of this world. What could it be? Was the two of us meeting really a good thing? Nah, dari yang tadi kita lihat di trailer, kita bisa lihat ya itu ada banyak banget hal baru di di update baru ini. Kayak kita bisa lihat tadi ada area baru, ada map baru, ada quest baru, ada story baru, ada karakter baru, ada senjata baru, dan banyak lagi lah konten-konten baru yang dikasih sama MiHoYo ini. Nah, jadi kita sebagai player itu kayak bener-bener nggak bisa nge-explore lebih luas lagi gitu. Apalagi di sini katanya juga lebih banyak puzzle gitu kan dari yang gue baca. Terus juga ada mekanik baru juga yang bakal nanti kita jelasin. Nah, untuk yang pertama kita coba ngebahas tentang area map barunya itu kayak gimana ya. Nah, buat map barunya ini tuh namanya Dragon Spine ya. Nah, di sini tuh kita bisa lihat tadi di trailer itu tuh mapnya itu terletak di gunung salju gitu yang ya udah pasti dingin sih ya. Nah, di sini tuh katanya di sini ditulis banyak banget puzzle dan gameplay baru dan explorationnya gitu kita benar-benar beda dibandingin sama area-area sebelumnya yang pernah ada di Genshin Impact. Nah, yang tadi mekanik baru yang sempat gue mention di awal tuh, ini tuh ada namanya Sub-Zero Climate. Nah, dan ini mekanik ini tuh cuma ada di daerah Dragonspine doang, di area Dragonspine doang. Nah, Sub-Zero Climate ini tuh dia jadi kayak karena di sana itu tempatnya dingin, nanti kita bakal terus kena kalau misalnya kita kelamaan kena dingin di dalam sana tuh nanti darah kita lama-lama makin berkurang gitu kan. Nah, tapi ada statusnya ada barnya gitu nanti di sana. Nah, kalau misalnya barnya udah penuh, darah kita bakal terus-terusan ngurang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa nge-counter Sub-Zero Climate itu dengan cara kita coba cari
kita coba cari obor, api unggun, atau sumber panas yang lain sih. Kayak misalnya juga tempat teleport itu kita juga bisa dijadiin buat ngurangin status Sub-Zero climate ini. Jadi kayak oke, ini bakal bikin kita lebih bikin bener-bener gameplay kita beda sih dari yang sebelumnya, karena kita lebih awas sama efek status ini nih. Terus selanjutnya ada fitur baru, yaitu namanya Dragonspine Frostbearing Tree. Yang ini tuh maksudnya kayak kalau misalnya di area sebelumnya itu kan ada yang namanya Statue of Seven. Nah itu kan kita kalau misalnya di sana tuh kita bisa isi darah, sama kita bisa store Anemoculus atau Geoculus gitu. Kalau misalnya di sana kita bisa nambahin stamina kita. Nah kalau misalnya di sini tuh kita kalau misalnya ngumpulin Crimson Agate yang nanti bakal kita temuin di Dragonspine aja, kita bakal dapetin rewardnya itu tuh macem-macem kayak Aqua Fate, Intertwin Fate, atau Wind Glider, Mora, XP, uang gitu-gitu. Ini menarik juga sih kalau buat gua, soalnya kalau misalnya di dua itu udah ditambahin Anemoculus sama Geoculus itu buat stamina aja, agak sayang sih kalau misalnya di sini buat stamina lagi. Jadi bukan agak sayang sih, maksud gue kayak agak takutnya kebanyakan gitu. Jadi kayak MiHoYo bikin fitur ini supaya orang-orang lebih luas aja gitu, lebih ngejar ini tuh buat reward, bukan buat stamina lagi yang ngebantu di gameplay. Jadi kayak oke, dan rewardnya juga bagus lagi gitu kan, yang kata tadi gue bilang Echo Invade itu tuh buat ngegacha karakter yang pengen kita mau gitu, ngegacha karakter baru bisa juga gitu. Terus selanjutnya ada domain baru. Domain itu maksudnya dungeon ya, ini kayak tempat yang buat kita farming barang, farming material gitu-gitu di gamenya. Mungkin kalian akan mengerti kalau misalnya udah masuk ke in-game-nya lebih jauh lagi. Nah, domainnya itu tuh namanya Peak of Vindegear. Ini tuh kalau nggak salah, kalau dari yang gue udah baca-baca, itu tuh isinya buat artifak-artifak yang khusus buat hydro damage bonus ya. Hydro damage bonus itu tuh buat buat water damage gitu. Buat karakter yang pakai elemen water. Nah, jadi kalau yang sebelumnya kan belum ada water nih. Jadi kalau misalnya kalian ada punya karakter water yang bagus, kalian bisa farming artifact di sini sih. Nah, karena kita di sini dikenalin sama karakter baru yang tadi udah dilihat di trailer, itu Albedo sama Ganyu. Tapi kalau misalnya dari yang gue udah main nih di gamenya, karena gue udah main Genshin Impact di update ini, kayak story yang pertama kita akan mainin yang berkaitan sama Albedo dulu. Kalau dari yang gue udah baca-baca, karakter Albedo ini tuh karakter event juga, itu bintang 5. Dia elemennya itu Geo, terus senjatanya dia pakai pedang, dan dia tuh kalau misalnya perannya di Teyvat ini di universe Genshin Impact ini nih, dia tuh sebagai Chief Alchemist. Alchemist tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Sebagai ilmuwan lah. Sebagai ilmuwan, dia tuh pengen menelusuri secara lebih jauh itu tuh Dragonspine dan Mondstadt itu kayak gimana, universe apa yang terjadi di universe itu tuh kayak gimana aja. Kayak bakal seru sih ceritanya gitu kan. Selanjutnya kalau buat story-nya ini, kalau misalnya kalian kepo sama story-nya, kalian bisa mainin secara langsung sih kayak gimana. Soalnya kalau story-nya ini kan juga lumayan panjang, dan update-nya ini MiHoYo masih benar-benar di rilis satu-satu gitu kan. Kayak misalnya ada 4 fase kalau nggak salah deh, kalau dari yang gue udah main itu ada 4 fase, yang kebuka sampai sekarang ini tuh baru 2 fase, jadi masih ada 2 fase lagi nih update-nya. Jadi kalian bisa langsung mainin aja kalau kalian kepo sama in-depth story-nya itu bakal kayak gimana. Selain update yang tadi udah gue bilang tadi, banyak juga sih update-update yang lain yang udah dilakuin sama MiHoYo. Kayak misalnya itu kayak perbaikan bug sama glitch yang sempat ada di game sebelumnya. Terus juga ada buff sama nerf yang di karakter-karakter sebelumnya. Soalnya kan di event sebelumnya ini ada karakter namanya Zhongli. Itu banyak yang bilang kayak, ayolah kita perlu karakter yang DPS gitu kan. Akhirnya MiHoYo ngedengerin, katanya si Zhongli ini bakal bisa di buff, terus bakal bisa kita jadi DPS gitu. Terus sisa-sisanya itu kayak kayak optimisasi kita sebagai pemain, kayak kalau ketika main gamenya ini supaya lebih smooth dan lain-lain gitu sih. Oh ya, terus ada fitur baru juga, itu katanya kita bisa nge-whisper, ngechat PC gitu, ngechat personal ke teman kita, ke friend list kita di Genshin Impact itu. Jadi kayak bagus sih kalau menurut gue, soalnya kayak gimana ya, kalau Genshin Impact itu kan kesannya itu kayak gimana ya, bener-bener fokus pada single player banget, tapi jadi kurang human interaction aja sih. Walaupun emang bisa sih kita gabung ke world orang lain, ke world teman kita gitu buat main bareng, tapi kita nggak bisa chatting bareng gitu. Nah, kalau misalnya diadain fitur ini jadi lebih bagus aja sih gitu, lebih dekat jadinya kalau misalnya kita main bareng sama temen gitu. Kesimpulannya sih kayak kalau menurut gua update ini bener-bener update bagus banget kalau menurut gua. Walaupun ya kalau pengalaman pribadi gua sendiri, gua masih bete sih sama update ini, soalnya gua masih belum terbiasa sama mekanik baru yang ada di Dragonspine ini. Soalnya bener-bener kayak susah banget gitu loh. Bukan susah banget sih, emang guanya aja kali yang cacat ya. Belum terbiasa aja sama yang mekanik
yang kalau misalnya terlalu lama kedinginan itu nanti darah kita bakal berkurang. Soalnya kan kayak kalau misalnya kita mau nyari obor, nyari api itu kan nggak segampang itu gitu loh. Dan kita harus punya pakai karakter pyro gitu di party kita. Kalau nggak ada ya susah juga gitu buat nyalain apinya. Dan masalahnya karakter pyro gue pada jelek semua. Jadi kalau menurut gue ya sebenarnya update-nya bagus sih. Jadi kayak kita sebagai player lebih bisa nge-explore lebih luas lagi. Dan sebelumnya juga kan kayak map yang lama walaupun luas kita juga udah mulai bosen gitu kan, farming di situ-situ aja gitu. Jadi kalau ketika pas update ini keluar terus ada karakter baru, terus ada map baru, area baru gitu, kita kayak langsung wah ini bagus banget sih gitu. Jadi kayak oke, bagus lah itu. Dan bagusnya Genshin Impact juga tuh dia friendly ke player baru dan tutorial-tutorialnya lengkap, komunitasnya masih nggak terlalu toxic banget sih, nggak kayak Dota. Jadi kayak gue suka banget sih sama update ini walaupun ya masih bete gitu ketika gue main gamenya. Oke, kurang lebih dari gue itu aja. Nama gue Alif. Salam.